dari ID Tina Isnur. Assalamualaikum Buya, mau bertanya bagaimana memaksimalkan ibadah di siang hari dan di malam Ramadan? Apakah siang kita baca Quran saja atau malam zikir atau bagaimana pembagiannya Buya? Terima kasih. Ya, sebenarnya Bu Tina, saya punya tabel schedule i'tikaf from home gitu ya, from al-i'tikaf minal manzil, minal bait, beriktikaf dari rumah. Nanti insya Allah saya share ya, silakan nanti dipakai. Saya ijazahkan, saya izinkan semuanya untuk mengamalkan. Nanti di situ sudah tertata, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai malam hari itu sudah tertata. Boleh dimulai dari malam nanti, malam depan lah ya, malam besok, atau malam ke-11 ya, itu boleh dipakai, atau malam ke-20. Sehingga terasa meskipun tidak itikaf di masjid, kita bisa itikaf di rumah. Ini sudah kita pakai 2-3 tahun di komunitas saya, dan rasanya luar biasa ya. Hidup itu kayaknya teratur menjadi hamba Allah, dan itu berefek sampai beberapa bulan setelah puasa, kalau dilakukan rutin. Nah teman-teman semua, nanti insya Allah saya kirim ya lewat Pak Tatang atau Pak Dwi, semacam schedule-nya, insya Allah. Baik Ustadz, syukron. Pertanyaan berikutnya dari ID Torik Ibnu Sabil. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan ikhlas, apakah sesungguhnya makna ikhlas ketika saya beramal pada Allah, tetapi saya tidak mengharap apapun dari Allah, hanya ingin Allah senang dengan saya, apakah saya salah? Ya. Itu baru level 2 itu ya, karena masih ada aku ingin disenangi Allah gitu. Berarti masih ada keakuannya, egoismenya. Ikhlas itu emang tingkatnya juga 3, sebagaimana dimulai oleh Imam Athaillah. Hikam pertama itu adalah hikam tauhid, karena di situ ada tauhid itu, thoriqohnya, jalannya adalah ikhlas. Untuk mencapai tauhid bukan dengan daurah-daurah doang ya. Daurah itu cuma meluruskan konsep tauhid dalam cara berpikir. Tapi dalam kerohanian, maka daurahnya tidak disebut daurah, tapi riyadhah. Latihan-latihan keikhlasan. Level pertama, ikhlas itu harap pahala. Kedua, ya kayak tadi, ingin merasa ingin disukai oleh Allah. Tapi level 3, levelnya para nabi, para wali, para khawasul khawas, semoga kita semua sampai ke level ini. Saya pun sedang berlatih untuk sampai ke sana. Apa itu? Beribadah kepada Allah karena Allah pantas diibadahi. Memuji Allah karena Allah pantas dipuji. Bukan karena saya ingin diridhoi, tapi karena Allah itu pantas untuk disembah. Kalau masalah ridho, udah pasti siapapun yang menyembah Allah dengan metode begini, dengan rasa ini, pasti Allah akan meridhoinya. Teman-teman, saya sering memberi ilustrasi di kawan-kawan ribat di Ciputat ya. Apa pendapat kalian jika ada kawan kita menghubungi kita, memuji kita, cuma karena dia ingin ditraktir atau pengen ngutang. Lagi ada hajat aja mau kemudian deketin kita. Maka kita tandain orangnya, oh orang ini kalau deketin saya pasti ada maunya nih, gitu ya. Maka kita akan tandain, kalaupun orang itu menghubungi, kita berbaik hati, kita beri, tapi nggak mau berlama-lama. Maksudnya sederhana teman-teman, jangan GR dulu kalau Allah langsung mengijabah semua doa-doa kita. Jangan-jangan Allah nggak senang dengar kita doa. Ya, Allah lebih senang mendengar orang-orang yang memuji-mujinya, karena orang itu meyakini Allah pantas dipuji. Jadi ketika malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Apa kata malaikat? Mereka bertasbih, berdoa kepadamu ya Allah. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, mereka telah nangis, terisak-isak. Kenapa engkau belum memberinya ya Allah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Aku suka dengan rintihan-rintihannya. Beda rintihan di orang ini rintihan yang tulus.
Dia merintih bukan karena masalah perutnya. Dia merintih bukan karena egonya ingin dipandang oleh Allah, tapi dia merintih karena Allah pantas dijadikan tempat bermanja. Allah tempat bermanja itu kalau bahasa Al-Qur'annya Allahus Samad. Allah tempat bermanja. Itu kalau bahasa alainya kira-kira ya, kalau bahasa tafsir yang biasa Allah tempat mengadu, Allah tempat bergantung. Nah, itu tafsiran biasa. Tapi kalau saya memahami Allahus Samad, Allah tempat bermanja. Jadi silakan berlatih lagi, siapa tadi ya, silakan antum berlatih lagi, berlatih, Thorik tadi ya, Pak Thorik. Sekarang dinaikkan kepada bab bahwa saya menyembahnya, memujinya, berpuasa, karena dia pantas disembah. Kalau ada kawan kita muji, kawan kita mendekat, karena dia emang memandang kita ini temannya, bukan karena dia ada maunya. Maka nyamannya bukan main kepada orang-orang ini. Kita akan mendekati orang-orang tersebut dan bahkan kita rindu ketemu dia. Ya. Nah, inilah yang disebut al-mufarridun, ya. Orang-orang yang telah duluan rohaninya usul sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, kira-kira begitu